wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di rumah. Jumpa lagi dengan saya Kak Siska, mahasiswa D3 Keperawatan EPOK UPI. Nah, teman-teman di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman di rumah, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit infak miokard akut atau IMI. Teman-teman di rumah, kalian tahu gak apa itu infak miokard akut? Ya, betul sekali ya. Jadi infak miokard akut ini di kita terkenal dengan penyakit serangan jantung. Nah, serangan jantung ini dapat terjadi ketika terjadinya sumbatan darah arteri. Nah, sumbatan ini nanti akan terkena pada jaringan otot jantung dan mengakibatkan infak miokard akut atau serangan jantung, teman-teman. Teman-teman di rumah juga apakah tahu faktor resiko apa saja nih yang dapat mengalami penyakit infak miokard akut ini? Iya, betul ya. Jadi etiologi atau faktor resiko yang dapat mengakibatkan atau penyebab dari infak miokard akut yang pertama ini, teman-teman di rumah mempunyai riwayat hipertensi atau darah tinggi, yang kedua memiliki riwayat kolesterol yang tinggi, dan yang ketiga memiliki riwayat obesitas atau kelebihan berat badan. Juga dapat disebabkan ketika keluarga teman-teman di rumah itu mempunyai riwayat serangan jantung ataupun sakit jantung, begitu teman-teman ya. Infak miokard akut juga dapat disebabkan ketika kalian merokok, artinya adalah perokok yang aktif, begitu. Itu juga teman-teman di rumah, yang dapat menyebabkan infak miokard akut adalah ketika teman-teman mempunyai riwayat diabetes mellitus ataupun keluarga teman-teman di rumah mempunyai riwayat diabetes mellitus, begitu. Jadi harus hati-hati ya, hindari hal-hal yang dapat menyebabkan serangan jantung, begitu. Kak, bagaimana sih kenapa bisa terjadinya penyakit infak miokard akut? Jadi infak miokard akut ini terjadi ketika suplai darah dalam tubuh kita tidak adekuat. Nah, sehingga dapat menyebabkan serangan jantung atau aliran darah koronernya itu berkurang, begitu ya teman-teman di rumah. Mungkin teman-teman di rumah bertanya, apa sih Kak gejala dari serangan jantung ini, atau mungkin manifestasi klinisnya dari infak miokard akut ini apa sih Kak, gitu kan. Nah, yang pertama itu manifestasinya kalian merasa nyeri di dada ya, merasa nyeri pada bagian jantung. Kemudian nyarinya itu secara spontan, terasa tertusuk-tusuk jarum, kemudian nyerinya itu bertahan hingga beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, kemudian nyerinya itu tidak hilang timbul ya, akan tetapi sangat spontan gitu. Kemudian nyerinya itu dirasa mual, lalu ada juga pening di kepala atau kepalanya merasa melayang-layang di udara, itu mungkin terjadi akibat hal itu. Lalu ada sesak napas juga, mual dan muntah, begitu teman. Mungkin kakak akan menjelaskan pencegahan penyakit serangan jantung ini. Nah, yang pertama itu keseimbangan antara istirahat dan aktivitas kalian. Yang kedua adalah menghentikan kebiasaan merokok, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menghentikan kebiasaan merokok, sebagian ikhtiar dari kita menjauhi serangan jantung. Lalu yang kedua yaitu menurunkan berat badan ketika kalian obesitas ya, ingat teman-teman, atau overweight gitu kan. Lalu yang ketiga adalah mengurangi stres, teman-teman. Setelah tata laksana awal dilaksanakan, kalian harus menjaga psikologis kita. Tidak baik
kalau misalnya kita terlalu stres begitu. Cara pencegahan yang lain adalah dengan kata cerdik. Yang pertama adalah cek kesehatan berkala, kemudian yang kedua nyahkan asap rokok, yang ketiga rajin aktivitas fisik seperti olahraga, yang keempat diet sehat dengan kalori yang seimbang, yang keempat istirahat yang cukup, lalu kelola stres. Nah, jadi jangan banyak-banyak stres ya. Jadi jangan banyak-banyak stres ya. Kemudian ada kata patuh. Yang pertama, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti aturan prosedur kesehatan. Lalu yang ketiga, atasi penyakit dengan pengobatan yang sesuai dengan aturan. Yang ketiga, tetapkan diet dengan gizi seimbang. Nah, yang kemudian upayakan aktivitas fisik ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi oke, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam segi pengetahuan ya, bagaimana infak miokard itu terjadi, kemudian bagaimana pencegahannya gitu ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.